Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Rizka. Halo Rizka. Hai, Oke, Rizka apa kabar? alhamdulillah sehat. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Di sini by the way ini loh salju. Kamu di sana juga? Iya sih, saljuan Iya, juga. Cuma iya, nggak sederas yang waktu itu. iya, benar-benar Iya, aku juga. kan. Iya. Oke, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan join di podcast Lulu. Sama-sama Lulu. Iya, jadi singkat cerita, kita ketemu di Sidik 2019 acaranya Forkom. Iya, Terus benar-benar itu pertama kali dan sampai saat ini yang terakhir kali kita ketemu ya. pertama dan terakhir tahun itu. Tahun itu Tahun benar. Insya itu. Allah nanti ya, kalau udah pandeminya membaik bisa Siap. berkunjung lah. Gitu. Pertama-tama silakan juga untuk Rizka memperkenalkan diri. Nama aku Rizka. Terus lagi studi Wirtschafts Ingenieurwesen atau Teknik Industri di HTW SAR, di Saarbrücken. Terus S1, Indonya Iya dari benar. Lampung, Hmm. di Jerman dari 2013. Wah, lama banget. Iya, 2013. lama lu. Udah udah hampir berapa tuh? 8. 8 tahun. Beda 2 8. tahun kita berarti ya. Lu dari 2015 ya? 15, ya. Gitu. Terima kasih banyak. Terus kalau boleh tolong ceritain nggak awal mulanya Rizka ke Jerman, bagaimana? Oke. Pertamanya ada sebuah Hmm, agen yang ke sekolah, agen pemberangkatan siswa-siswa ke Jerman gitu. Terus ya dia ceritain Jerman tuh murah, bahkan pernah bilang gratis, biaya sekolahnya, biaya kuliahnya gitu. Terus habis itu mungkin karena dulu takut SNMPTN gitu loh, takut nggak keterima, terus ya. susah apa gimana kayak gitu. Padahal ya sebenarnya harusnya bisa-bisa aja gitu. Terus ya udah akhirnya nyemplung di sini tinggal berenang aja. Ternyata tidak seindah yang agen bilang sih sebenarnya gitu. Tapi ya banyak pelajaran juga sih yang diambil setelah di Jerman gitu sih. Terus berarti bareng-bareng nggak sih kalau misalnya agen berapa orang gitu waktu ke Jerman? Iya, tapi per kloter Hmm? gitu. Oh, oke. Kayak naik haji gitu kayaknya. Kloter 1 berapa orang, kloter 2 berapa orang gitu. Nah, tapi Oh, waktu kloter aku cuma kayak nggak nyampe 10 orang deh kayaknya ya, oke. gitu. I see, Masya Allah. Terus kok pas waktu kamu datang di sana, langsung ke kota Hmm? Saarbrücken atau enggak? Ke kota Wah, lain enggak. dulu? Aku melanglang buana dulu di sini. Oh, oke. Pindah-pindah. Heeh. Pindah-pindah pertama nyampe itu di Bochum, NRW Oh, gitu. 3 bulan di sana, terus aku ke Karlsruhe, persiapan mhm. buat Aufnahmetes, Iya. buat tes masuk Stuttgart. Alhamdulillah, winter semesternya bulan Agustus sampai September gitu aku pindah ke Halle. 2 semester di Halle, terus ada waktu 3 bulan sebelum uni mulai kan winter semester, terus aku kerja di Aachen, di pabrik coklat gitu. Terus bentar doang 3 bulan di Aachen, terus langsung ke Saarbrücken sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Berarti di Saarbrücken kalau aku nebak 2015 bukan sih? 2014. Oh, Jadi 14. 2013 aku Maret kan nyampe sini. Oh, oke. Terus Oke. Agustusnya di Halle. Terus 1 Hmm. tahun 2014 terus aku ke Saarbrücken. Oh, betah banget ya di situ. Ya dibetah-betahin ya lu sampai selesai dulu baru. Kalau boleh tahu ini Saarbrücken banyak nggak komunitas orang Indonya? Lumayan banyak kayaknya Oh, ya. Tapi nggak semuanya student gitu loh. oh, keluarga Ada yang banyak. ada yang kerja, Oh, kalau di Saarbrückennya sendiri nggak terlalu banyak, tapi sekitar Saarbrücken di Saarlandnya gitu. Jadi di oke. sekitar Saarbrücken ada beberapa keluarga gitu. Oh, I see.
Seru kan. Kalau boleh tahu ada PPI-nya atau ikut gabung mana gitu? Ada PPI Sarlan. Oh, PPI Sarlan. Oke. Iya. Masya Allah. Gitu. Terus kalau boleh tahu dari versinya Rizka awal kita mulai, ini nih aku mau nanya first impression pas ketemu Lulu Lala di Sidik. Surprise. Karena nggak pernah ketemu orang kembar di Jerman kayaknya. Oke. Gitu. Terus beda banget kan kamu sama Lala. Gimana tuh? Walaupun mukanya sama, aku nggak bisa bedain mana Lulu mana Lala. Tapi satunya pendiam, satunya ceria gitu. Oke. Bener nggak atau salah nih? Ini kurang lebih banyak yang bilang gitu sih. Oh ya gitu. Kalau mau ngomong nanya dulu ini Lulu apa Lala. Soalnya aku juga punya keponakan kembar dan sampai sekarang aku nggak bisa ngebedain. Oh, iya. Jadi aku tanya dulu, ini kakak apa adik gitu. Hmm. Terus sih kayaknya kayak wah seru ya punya saudara yang seumuran gitu. Iya. Gimana lu? Seru sih, Kan? seru banget. Serunya kan. Aku pernah baca katanya psikologis orang kembar itu lebih stabil daripada orang yang nggak kembar. Oh, bisa Gitu. jadi ya. Soalnya kamu misalnya gini ya, kalau ada masalah gitu cerita ke kakak atau ke adik, belum tentu dia bisa nerima gitu kan. Benar-benar. Kacamatanya ya pasti beda umur, beda kacamata gitu. Tapi kalau seumuran ya bisa jadi temennya bareng. Terus zamannya misalnya lagi zaman apa gitu. Kalian tuh sama zamannya gitu. Benar sih. Kayak lingkungannya juga nggak sih? Kayak sama Iya. kayak dihadapin gitu istilahnya. Iya, Oh seru iya. sih. Terus, apa namanya? Kita juga ingat ya aku sama Lala gitu. Ingat waktu kita di mana tuh namanya Sidik. Kamu ini kan ya suka dengerin Dokter Boyke. Aduh, iya. Banget sih. Dari Indo sih. Aku tuh seneng aja apa namanya sama kesehatan reproduksi lebih concern sih. Karena dulu kalau di Indo kan tabu ya. Yeah. Gitu. Kalau di Jerman nggak tabu kan. Terus emang harus. apa namanya justru malah dianjurin gitu. Jadi Benar. justru malah pertama kali aku ke dokter kandungan itu di Jerman. Karena kalau di Indo aku nggak tahu gitu kalau sekarang masih aneh apa enggak. Kalau dulu kayaknya aneh gitu nggak sih? Benar-benar. Anak gadis ke dokter kandungan nggak ditemenin suaminya gitu. Benar. Gitu. Jadi ya kontrol terus sih. Wah, I see. Itu ngecek kayak full body atau gimana? Kalau di aku, dia dokternya selalu tanya kan, kamu udah pernah berhubungan seks belum? Kayak gitu. Oh, misalnya belum, kayak gitu. Soalnya dulu aku tuh pertama kali ke dokter kandungan pengen vaksin HPV. Oke. Jadi vaksin kanker serviks. Oh, oke. Nah, aku tuh pernah baca berita gitu. Jadi kayak kalau kanker serviks itu kan biasanya emang menyerang orang yang udah seks aktif kan. Makanya di Jerman itu anak-anak di sini dikasih vaksin HPV sebelum mereka seks aktif. Kayak umur 13 tahun kayak gitu. Nah, terus aku cek informasi ini loh. Krankenversicherung, apa tuh asuransi. Asuransi kesehatan. Ternyata dibayarin sama asuransi kesehatan. Terus cek harga kan. Wah, lumayan nih di Indo itu sekali vaksin bisa 1 juta. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin kisaran segitu. Sedangkan vaksinnya tuh 3 kali. Jadi kurang lebih kita butuh duit 3 juta kalau di Indo ya. Kalau di sini harganya 165 euro 1 kali vaksin. Oh. Anggaplah 150 dikali 3 450 kayak gitu. Ya sudah, manfaatkanlah fasilitas yang ada gitu. Itu kamu rutin itu berapa bulan sekali? Terus 3 kalinya itu seumur hidup atau gimana? Nah, jadi pertamanya aku datang kan. Aku datang dijelasin dulu vaksin HPV itu apa, terus efek sampingnya apa, kayak gitu. Terus ditanya udah sama kayak kalau kita periksa tadi, udah pernah berhubungan seks belum? Nah, itu tuh dianjurkan sebelum kita
seks aktif. Itu lebih lebih optimal lah kayak gitu. Nah, terus abis itu karena virus HPV ini tuh dari laki-laki, tapi yang punya rahim kan cewek, jadi otomatis yang kena cewek gitu. Nah, terus habis itu udah kita nggak bisa vaksin sekarang, kita periksa dulu itu virus ada nggak di kita. Kalau misalnya virusnya nggak ada, baru kita bisa vaksin. Nah, terus dikasih tahu harganya segini, gimana. Ini kita nggak tahu kamu dibayarin asuransi atau bayar sendiri kayak gitu. Terus aku telepon asuransi kan, oh iya sampai umur, aku lupa ya, kalau nggak sampai umur 26 atau umur 27 kurang sehari. Gitu. Aku pakai TK sih. Soalnya beda-beda asuransi kan. Beda asuransi, beda ininya fasilitasnya gitu. Nah, terus yaudah akhirnya bulan pertama, bulan kedua, sama bulan ke-6. Jadi selama 6 bulan. Kalau nggak salah, antara bulan 1, bulan 3, bulan 6, atau bulan 1, bulan 2, bulan 6. Gitu. Wah, aku dapat ilmu baru nih. Nah, terus Iya. Setelah vaksin yang ketiga, aku tanya, abis ini tuh ngapain lagi kayak gitu. Kan itu berlaku seumur hidup. Nah, terus habis itu, oh ya, kalau di sini kita kontrol tiap 6 bulan sekali. Walaupun kita misalnya belum ngapa-ngapain gitu. Iya, tetap kontrol kayak gitu. Karena kalau kita bilang kita belum ngapa-ngapain, dokternya juga bilang kita nggak merusak apapun kok. Nah, yang diperiksa bagian vaginanya sama payudara. Jadi di dokter kandungan itu dia cek juga ada benjolan apa enggak di payudara kita gitu. Ya Allah, Masya Allah, aku baru tahu loh. Aku juga kayak pernah dengar itu, aku juga pakai TK kan asuransinya. Terus kayak emang kata tante-tante yang di akan tuh kayak suruh ngecek gitu kan, kontrol kesehatan gitu. Karena beberapa juga difasilitasin. Terus aku kayak belum nyari tahu juga anaknya. Tapi ya alhamdulillah, insya Allah kalau misalnya udah tahu kayak gini. Soalnya dulu juga awalnya aku takut-takut gitu. Iya. Ya kita nggak tahu kan, nggak pernah, jangankan di sini gitu, di Indo aja nggak pernah ke dokter. Gitu. Tapi kalau misalnya udah aku juga alhamdulillahnya dapet dokter yang sabar banget lu. Dia kayaknya ngerti banget gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti kayak gitu. Jadi dia sabar banget. Terus kayak ya udah entspannen gitu. Sabar banget. Sampai dokternya bilang, kita nggak akan ngelakuin tindakan apapun sampai kamu tenang. Padahal kayak udah tenang, udah merem kayak gitu. Tapi dokternya pengertian banget. Masya Allah. Gitu. Keren. Makasih banyak ilmunya, ini benar-benar berharga sih. Cuma kayak gitu doang sih. Terus kalau boleh tahu, selain ke dokter kandungan, ada pengalaman menarik apa lagi nggak yang kamu masih ingat di-share, Man? Sebenarnya banyak banget sih kalau pengalaman yang tak terduga gitu. Maksudnya kayak kayaknya sampai aku pernah mikir ya, mungkin kalau aku masih stay di Indo, aku bakalan pakai kerudung nggak ya? Aku bakalan belajar Islam lebih dalam nggak ya, kayak gitu. Karena aku pakai kerudung pun di Halle waktu pas aku student college gitu. Terus kayak pertama kali belajar, karena gimana ya, aku ngerasa kalau di Indo tuh kita disuapin gitu loh. Kita nggak perlu nyari, emang udah ada gitu. Kita buka TV jam 6 pagi udah ada Mama Dede. Kan? Terus kayak misalnya buka bulan puasa gitu. Hampir semua channel TV pasti ada ceramah pendek sebelum buka puasa gitu kan. Ya, benar. Gitu. Sedangkan di sini tuh gimana ya? Kita kalau nggak nyari ya nggak bakalan dapet gitu. Sampai ya Allah, kadang tuh gimana ya? Umur udah 20 tahun lebih tapi kayak nggak tahu apa-apa soal Islam gitu loh. Gitu. Karena aku kadang suka malu gitu kalau misalnya teman aku tanya, kok ada sih orang Islam ada yang pakai kerudung, ada yang enggak. Ada yang ke masjid, ada yang enggak, ada yang sholat, ada yang enggak. Nah, itu tuh dulu aku nggak tahu jawabnya gimana. Sebelum aku pakai kerudung, sebelum aku belajar. Soalnya kalau di Indonesia kebanyakan kamu tuh harusnya gini, kamu tuh nggak bolehnya gini gitu kan. Iya, paham.
Jadi kayak, oh aku harus gini, aku harus gitu. Oh aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gitu. Iya ya, kayak beda pertanyaan juga gitu nggak sih? Iya. Pas di sini kayak, aduh, oke, ya juga ya kayak gitu. Justru pertanyaan-pertanyaan dari temen yang bukan muslim gitu loh, yang bikin aku, iya kok nggak kepikiran ya pertanyaan itu gitu. Bener bener Ya kan? bener. Bener bener. Seru sih di sini. Terus kalau boleh tahu, berarti ini ada rencana stay di Jerman kah atau ke Indo? Kayaknya nggak tahu sih. Hmm. Mungkin habis S1 bakalan stay di sini dulu. Oke. Tapi nggak bakal seumur hidup kayaknya ya. Hmm. Gitu. Mungkin cari kerja dulu di sini, cari pengalaman kerja dulu gitu. I see. Doain ya lu. Iya, insya Allah. Yang terbaik. Insya Allah mudahkan semuanya. Amin. Amin. Iya sih. Ya udah. Terakhir, harapan dan rencana kamu ke depan gimana? Semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Semoga Indonesia cepat pulih dari bencana alam karena Oh, banyak benar. Amin. ya, karena belakangan ini banyak banget kan bencana alam di mana-mana gitu. Mau di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pulau mana kayak gitu. Terus semoga urusan kita dunia akhirat dilancarkan. Amin. Udah sih gitu aja harapannya. Masya Allah. Terima kasih banyak, Rizka, Iya sama-sama atas Lulu. waktunya dan sharingnya. Dari sini aku kayak mau planning nih kapan aku bisa ke dokter kandungan nih. Maksudnya pandemi gini kamu juga masih rutin kan? Maksudnya yang per 6 bulan itu? Atau tetap lihat Terakhir situasi? terakhir itu aku sebelum pandemi Oke. kayaknya. Oh, I see. Kalau nggak salah sih Agustus. Itu Agustus tahun lalu aku. Agustus 2020? Iya, benar. Oke. Aku jadwalnya berarti bulan Februari Maret gitu. Bulan ini atau bulan depan. Oke. Tapi selama pandemi ini kayaknya dokter buka-buka aja deh. Soalnya aku kemarin sempat ke dokter gigi buka-buka aja. Oke. Harusnya sih dia buka. Semangat lu. Iya. Bisa minta temenin Lala. Soalnya aku dulu pertama kali aku minta temenin. Oke. Tips aku pakai gamis yang bisa dibuka atas sama bawah. Oke. Soalnya kalau nah dokter aku tuh waktu pas aku mau diperiksa dia bilang, "Ini bisa dibuka atas sama bawahnya nggak?" Bisa. Ya udah jadi aku nggak perlu buka semuanya. Oh, ya. Kerudung pun aku nggak disuruh dibuka karena yang penting tuh dia bisa meriksanya gitu. Iya. Tapi tergantung dokternya sih. Mudah-mudahan dapat dokter yang enak ya, Lu. Dan sabar juga. Iya, Iya, sabar. benar. Kayak kamu harus kasih intro gitu, Bu saya nggak pernah, bilang aja pertama Iya. kali nggak ngerti gitu. Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak atas tipsnya. Oke, siap Lu, siap. Masya Allah. Ya pokoknya intinya stay safe sama healthy di sana. Sehat selalu juga. Semoga Allah mudahin semuanya. Segala Amin. urusannya Rizka. Amin. Mohon maaf lahir batin juga dari Lulu Lala. Iya, mohon Pada maaf lahir batin. Salam salah. buat Lala ya. Siap, aku salamin. Sebanyak. Sampai ketemu Assalamualaikum. lagi. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.